Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manatap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Baik, hari ini saya bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan tetap untuk kita terus melayani memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ujian pertama. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang buat pagi hari ini di minggu kedua bulan Maret tahun 2021 bisa berkumpul bersama walaupun secara online, tapi hamba percaya Kau pun Tuhan secara online setiap hari, dan kami merasakan kehadiran-Mu melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, mulai kami dari keluarga kami sepakat maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa ini agar bisa menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Mari Tuhan muliakanlah nama-Mu di tengah-tengah Tuhan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan dan tentunya siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi saudara. Minggu ini adalah minggu kedua di bulan Maret tahun 2021. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang sepakat, saudara. Kata sepakat, saudara,
dimulai daripada ayat firman Tuhan ya. Dalam sini dikatakan di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya ingin perdalam firman Tuhan ini sehingga jemaat mengerti kehendak Tuhan. Karena temanya dari minggu kedua ini adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Sehingga kita hari-hari ini tidak berputar-putar terus di padang gurun, tetapi kita merebut tanah perjanjian, yaitu tanah di mana janji-janji Tuhan digenapi di masa hidup kita saat ini. Amin. Nah, mari kita lihat firman Tuhan dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Berkata demikian. Ini firman Tuhan minggu yang lalu, sepakat. Cuman saya ingin perdalam, dikatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya, kalau sepakat, firman Tuhan berkata, meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah ini yang pertama, dikatakan kalau sepakat, saudara suami istri, keluarga, bapak, ibu, dan anak-anak sepakat. Tidak butuh banyak, cuma 2-3 orang saja. Apa saja yang dia minta, Bapakku yang di surga akan memberikan. Ini janji Tuhan. Nah janji Tuhan itu dibaca setiap minggu, setiap hari. Mungkin yang suka baca firman Tuhan setiap hari membaca firman Tuhan ayat ini. Tetapi ketahuilah saudara, tanpa ada kesepakatan di antara 2 dan 3 orang, maka Allah tidak akan menjawab doa-doa kita. Ya. Ayat yang ke-20 berkata begini, Matius 18. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, saudara, dalam namaku, dikatakan. Berkumpul apa? Dalam namaku, dalam nama Tuhan. Dalam nama yang kita kenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama itu, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sehingga banyak ada beberapa orang bertanya, bagaimana Pak, saya sudah berkumpul dengan suami istri, tapi saya melihat tidak merasakan ada Tuhan Yesus. Saya bilang, saya tanya, ketika engkau berkumpul, apakah engkau mengasihi istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat? Dan Bapak itu tidak menjawab. Jadi ya, saya tahu apa artinya ini. Ketika saya tanya ibu, apakah ketika engkau bersama-sama dengan suamimu, engkau tunduk seperti jemaat tunduk pada Kristus? Ibu itu terdiam dan akhirnya tertunduk dan merenungkan apa arti kata-kata itu. Dan artinya saudara, walaupun sering dibaca, makanya tanpa kita dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak akan memiliki namanya menjadi anak-anak Allah. Ya. Sebab dikatakan Roma 8 ayat 14 berkata begini. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Makanya dikatakan, maka aku ada di tengah-tengah saudara dan saya. Makanya kenapa ada banyak jemaat atau pria atau istri tidak mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sebetulnya sederhana. Untuk saudara menghadirkan Tuhan, sederhana sekali. Ayat tadi berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu, 2 orang saja saudara, sepakat meminta apapun. Nah kata sepakatnya perhatiin, tentunya di dalam namaku dikatakan, meminta apapun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jika 2 orang itu sepakat di dalam aku. Ayat 20 ditegaskan lagi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, maka suami istri di tengah-tengahnya Tuhan Yesus. Inilah kehadiran, terus di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, masalah yang terjadi hari-hari ini adalah kita tidak menyadari bahwa kita anak Allah. Kita udah terima Yesus, makanya kalau terima Yesus saudara harus sungguh-sungguh. Makanya ketika orang percaya pertama yang mula-mula selalu ditantang, apakah engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan? Kata Tuhan, perhatiin saudara, Tuhan adalah orang atau seseorang yang paling penting yang memerintah dalam hidup saudara. Ketika engkau menjadikan dia yang paling penting dalam hidup saudara,
Makanya perhatiin, suami istri kalau tidak di dalam Tuhan, kalau tidak sepakat artinya istri tunduk seperti jemaat tunduk pada Kristus, suami mengasihi istri seperti pria, seperti men, tunduk sama Kristus, maka di tengah-tengah ada Kristus. Dan ketahuilah saudara, ketika ada Kristus, maka apa saja Bapak bilang, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, ya, dikatakan ayat 19, ya, jika dua meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini yang pertama dulu, saudara, sepakat dulu. Makanya sebelum menikah, ya, seringkali orang tua ngasih tahu, nak, pikir yang matang-matang. Ya, orang dewasa itu beda dengan anak-anak. Orang dewasa tuh kalau mau menikah berpikir dulu, baru bertindak. Beda dengan anak-anak, bertindak dulu, baru mengerti. Kalau orang dewasa tidak berpikir dulu, bertindak dulu. Kalau anak kecil baru berpikir. Oh, ternyata api itu panas. Sudah perhatiin deh anak-anak kecil di rumah. Dia kalau lihat api kompor dimanapun dia pengen pegang karena dia tidak mengerti. Makanya dia bertindak dulu memegang. Setelah memegang panas, sakit, baru dia berpikir, kenapa tangan saya panas, sakit. Demikian juga saudara orang percaya. Perhatiin baik-baik. Kita terus putar-putar di padang gurun, ya, terus 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Engkau tidak belajar rendah hati, engkau tetap tegar tengkuk. Nah, jemaat yang terkasih, saya kasih tahu, jangan engkau seperti bangsa Israel yang 40 tahun terus berputar-putar tidak mau merebut tanah Kanaan. Karena apa? Tidak mengerti kehendak Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Saudara, penting mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti kehendak Tuhan, saudara akan sia-sia menjadi orang Kristen. Pak, saya Kristennya tuh melayani Tuhan. Perhatiin saudara, kata Kristen dimulai daripada Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya banyak mengajak, dan gaya hidup Kristus yang dihidupi oleh murid-murid Tuhan. Ayat 26 berkata, Kisah Rasul 11 ayat 26 berkata ini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Gaya hidup saudara, gaya hidupnya seperti Tuhan Yesus. Gaya hidupnya lebih dipimpin oleh Roh Allah daripada roh ego sendiri-sendiri. Makanya pernikahan tuh seharusnya sepadan. Carilah pasangan yang sepadan. Artinya begini, saudara, saudara jangan jomplang. Ya, jomplang artinya tidak seiman juga, itu tidak bagus, saudara. Pernikahan tidak seiman, maka nanti kehidupannya akan jomplang, saudara. Akan sulit sekali untuk mempersatukannya. Yang paling bagus adalah sepadanan. Mengerti bahwa ini tanggung jawab. Yang perempuan mengerti bahwa dia udah dewasa, ini tanggung jawab. Dia tidak harus egonya diperbesar. Sama si pria juga ketika mau menikah harus tahu peranannya. Engkau adalah pria yang bertanggung jawab, harus mengasihi pasanganmu. Karena perempuan itu adalah anak orang lain, saudara, yang dibawa. Saudara harus menggantikan peranan seorang bapak, peranan seorang ayah, menjadi suami, menjaga, memelihara istri dan mendidiknya. Karena bapak mendidik anak-anaknya, sama suami pun mendidik anak-anaknya. Kenapa Adam gagal? Karena Adam gagal mendidik Hawa, tidak menguasai firman Tuhan. Itu makanya banyak anak Tuhan gagal, tidak dewasa karena tidak menguasai firman Tuhan, tidak menguasai perintah Tuhan. Sehingga apa-apa dibiarkan saja, ada pembiaran. Makanya kuasa gelap masuk, dosa masuk. Itu makanya ketika berdoa, walaupun engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, engkau berdoa sulit untuk dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Tidak sepakat, saudara. Ini yang kedua, sudah perhatiin baik-baik. Nah, selanjutnya ya dikatakan, sudah perhatiin, orang Kristen, buka Kisah Rasul 11 ayat 26, gaya hidupnya seperti Kristus. Kalau saudara gaya hidupnya udah seperti Kristus, engkau sebetulnya baru layak
menyebut dirimu orang Kristen. Karena orang Kristen bukan murid-murid yang membuat, orang-orang yang di sekeliling melihat hidupnya penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kehendak Tuhan. Itu firman Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6. Dikatakan begini, pada satu kali, ayat 1, Yesus berdiri di pantai Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan. Di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Nah, perhatiin, Yesus ada di perahu Simon Petrus. Ya, dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami ini bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya Simon Petrus protes, dia ini seorang nelayan sejati. Dan menangkap ikan itu harusnya malam-malam, bukan pagi ke siang, tetapi harusnya malam-malam karena ikan adanya di malam hari. Tetapi ini bagusnya Petrus, walaupun dia mengeluh tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dikatakan, tetapi karena engkau Guru menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan, ayat 6, sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Beda antara ada kuasa dengan tidak ada kuasa. Beda dengan Allah dengan manusia. Beda dengan Tuhan dan orang yang ahli. Petrus ini ahli, nelayan sejati, ahli nangkap ikan. Tetapi hari itu dia gagal. Ya. Tapi datanglah Tuhan Yesus yang Simon Petrus tidak tahu dari mana datangnya Tuhan Yesus ini, yang tidak pernah dilihat di pantai menangkap ikan, tiba-tiba mengajar dia untuk menebarkan jala. Dia protes, Guru, sudah sepanjang malam aku ini menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Tetapi karena dia sudah dengar firman Tuhan, pengajaran yang Yesus ajarkan kepada banyak orang, dia bilang, tetapi karena engkau memerintahkannya, maka aku akan menebarkan jala. Dan dia lakukan, saudara. Dan akhirnya apa? Ketika Petrus taat, tunduk pada perintah Tuhan. Perhatiin, taat dan tunduk pada perintah Tuhan dan melakukannya. Ada orang taat, tunduk tapi tidak melakukan. Ada juga, ada, saudara. Jadi tidak cukup taat tunduk, tapi harus lakukan tindakan, melemparkan jala, dan akhirnya yang didapatkan. Dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka, perhatiin ayatnya, setelah Petrus melakukan perintah Tuhan, barulah ikan itu banyak. Nah, bukankah nelayan tujuannya untuk menangkap ikan? Menangkap ikan itu artinya apa? Berupa menjadikan ikan itu menjadikan uang, menjadikan mata pencaharian. Buat apa? Buat keluarganya. Dan Petrus berhasil. Karena apa? Karena ada kehadiran Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus ada di perahu Simon Petrus? Simon Petrus bersyukur karena apa? Mau taat, mau tunduk, dan mau melakukan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ikan, bahkan itu saudara, itu memperlihatkan sebesar apa doamu, sebesar apa pengharapanmu pada Tuhan, sebesar itulah Tuhan kabulkan doamu. Bahkan dikatakan di situ, saudara, jaringnya koyak, hampir koyak, saudara, sehingga dia minta tolong perahu-perahu yang lain membantu dia. Makanya kalau doa, saudara, harus doa dengan berani. Berani artinya begini, mengerti bahwa Allah itu Allah yang mustahil. Buat kita susah, buat Tuhan gampang. Buat kita mustahil, buat Tuhan gampang. Artinya hidup saudara harus sepakat
dengan keluarga, di pelayanan juga pemimpin dengan para jemaat harus sepakat. Makanya jemaat harus sepakat dengan pemimpin. Ya, seperti jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah istri tunduk pada suami. Seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istrinya, saudara. Ya. Ini sederhana ayat firman Tuhan ini, saudara. Lihat, perhatiin, mujizat terjadi adalah ketika Simon Petrus, walaupun dia mengeluh, lihat, dia orang ahli, tetapi bersama Tuhan dia bisa sangat berhasil. Kenapa? Bukan karena hebatnya Simon Petrus jago mancing, tetapi karena ada firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di perahu Simon Petrus, dan itu firman Tuhan. Dan saya sangat percaya, jemaat yang terkasih, saudara yang mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, apa saja yang kau minta, Tuhan bilang 2-3 orang, butuh cuma 2-3 orang saja, tidak banyak. Sepakat, apa saja yang dia minta, maka Bapakku yang di surga akan mengabulkan. Demikianlah Simon Petrus mengalami mujizat Tuhan. Bukan karena Simon Petrus takut akan Tuhan. Perhatiin, Simon Petrus baru ketemu Tuhan baru saat itu. Dia belum menjadi Kristen. Dia belum mengerti pertobatan. Dia belum mengerti apa-apa. Tapi dia sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, saudara. Ada banyak orang yang ngakunya bertobat, tetapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Itu makanya mujizat tidak terjadi. Saudara harus mengerti apa itu kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan jadi atas hidup saudara, seperti doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka kehidupan rohanimu, kehidupan rumah tanggamu, keadaan sosial media, pekerjaanmu, bisnismu akan mengalami kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena ada suami, ada istri, di tengah-tengahnya Tuhan Yesus. Kalau ada penyertaan Tuhan, dimanapun saudara berada, ada di sampingnya, di tengah-tengah saudara, Yesus Kristus Tuhan kita yang kita kenal, maka akan ada banyak berkat kasih karunia. Bukan kita lagi cari berkat, tapi berkat itu datang mengejar saudara. Kenapa? Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah saudara dan saya. Apalagi di masa COVID-19 ini, saya mau nasihatkan saudara, mulailah sungguh-sungguh saudara di dalam Tuhan. Karena kesungguh-sungguhan saudara di dalam Tuhan akan menghasilkan sepakat. Ya. Buang ego kita, saudara. Istri buang egonya. Jangan karena engkau pendidikan lebih tinggi, penghasilan keuanganmu lebih besar daripada suami, engkau ego mulai mengatur rumah tangga seenak-enaknya sehingga suami merasa tersakiti dan akhirnya tidak ada sepakat. Maka di tengah-tengah saudara tidak ada Tuhan Yesus. Ketahuilah, kalau Tuhan Yesus tidak ada, maka berkat yang holistik, berkat namanya berkat yang menghasilkan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, tidak akan menghasilkan berkat-berkat yang hebat dalam hidup saudara. Karena kerajaan Allah bicara Roma 14 ayat 17, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah saudara harus mengerti, walaupun kita udah tahu, kita punya skill di situ, tapi kalau Tuhan suruh, kau harus tunduk. Artinya begini, semua ilmu yang dalam hidup saudara, kalau Tuhan Yesus perintah, engkau tanggalkan, jangan kau pakai lagi. Pakai yang Tuhan suruhkan kepada kita. Pakai apa yang Dia perintahkan pada kita, sehingga hidupmu akan selalu berhasil. Ya, seperti Mazmur 1 berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Saudara, tahukah saudara, kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah saudara, itu berarti malaikat surga, saudara, dari kerajaan Allah, kiri kanan ada, berpasukan, menjaga keluarga, menjaga usaha, menjaga kesehatan. Itu makanya perlu penundukan diri sama Tuhan. Perlu engkau takluk dan takut akan Tuhan. Seperti Ayub, saudara. Ayub melihat itu yang paling penting adalah Tuhan. Dia bilang begini, dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Yang paling penting, milikilah Tuhan Allah dalam hidup saudara.
Seringkali saya ajarkan kepada saudara, mari di hari-hari akhir ini saudara, ada banyak orang tidak mengerti bahwa yang paling penting adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini paling penting sekali kita memuliakan nama Tuhan, sehingga ketika engkau dipanggil nanti, engkau mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Tujuan kita ingat, tujuan saudara adalah anak Allah. Saudara bukan dipimpin oleh pendidikanmu. Saudara tidak dipimpin, bagus pendidikan ada, tetapi saudara dikatakan orang yang hanya dipimpin oleh Roh Allah lah, orang itu saudara menjadi anak-anak Allah. Ya. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah, semua orang yang dipimpin siapa? Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau engkau berhasil, ya sukses bisnismu, tapi engkau tidak dipimpin oleh Roh Allah, engkau bukan anak Allah, saudara. Walaupun engkau banyak membantu pelayanan, banyak berkorban buat persembahan, buat pembangunan gereja umpama, saya kasih tahu, yang paling penting adalah saudara dipimpin oleh siapa. Amin. Jadi apapun yang terjadi dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Itulah sukses sejati di dalam Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan, cuma nasihat saya, mari lakukan firman Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Puji, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur kepada firman Allah. Hamba-Mu terbatas bicara, bahkan hamba-Mu tidak mengerti Tuhan apa yang harus hamba-Mu katakan, tapi Roh Allah lah yang menyempurnakan perkataan hamba-Mu ini. Tuhan, Kaulah berbicara secara lebih spesifik buat setiap yang menyaksikan khotbah ini, buat jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hatimu, biarkan engkau dipimpin oleh Roh Allah. Jadilah engkau anak Allah yang sejati. Bukan hanya karena di mulut saja engkau mengaku, tetapi engkau menerima dalam hati dan melakukan firman Tuhan itu sampai Tuhan panggil. Ini firman Tuhan. Berkati Tuhan keluarga Pak Simon, keluarga Andri Tuhan, keluarga Joan, keluarga Excel, dalam nama Yesus, jemaat yang terkasih senantiasa. Bahkan hamba-Mu yang melayani setiap minggu, Kau berkati dalam nama Yesus. Keluarga kami juga berkati, anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa, Clement juga Tuhan yang di Jerman. Berkati juga Tuhan
berikan sehat dan kuatkan. Anak kami Eli juga dalam persiapannya kuliah Tuhan. Istri kami juga berkati, sehatkan, kuatkan. Bahkan dalam pekerjaan usahanya berkati, agar bisa Tuhan menjadi berkat buat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu pribadi Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Mari Tuhan urapi setiap minggu, agar hamba bisa sampaikan terus menerus Tuhan firman Tuhan. Sehingga jemaat dapat dipimpin, dituntun oleh Roh Allah. Karena berdoa Tuhan, lawat setiap orang yang mendengarkan. Izinkan Roh Kudus memimpin engkau. Bukankah Tuhan Yesus telah berkata, Roh Kuduslah Roh penghibur, Roh yang mengajar, dan Roh yang memimpin. Izinkan engkau dipimpin oleh Roh Allah. Izinkan engkau dihibur oleh Roh Allah dan diajar oleh Roh Allah, sehingga hari-hari engkau menjadi anak Allah. Roma 8. Makasih Tuhan buat firman Allah. Berdoa buat rekan kami Tuhan, sahabat kami yang sudah lama baru ketemu kemarin, Ibu Tutut. Mari berkati dalam nama Yesus. Biarlah cahaya kerajaan Allah menyinari hatinya Tuhan, hidupnya. Berdoa juga Tuhan buat rekan-rekan kami yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari berkati Kiki juga Tuhan, dimanapun berada, berdoa agar dia boleh sepakat dengan istrinya, dengan keluarganya, sehingga apapun yang dilakukan selalu berhasil karena ada Tuhan Yesus di tengah-tengahnya. Berdoa buat Pastor Bob, berkati dalam pekerjaan usahanya juga. Berkati semua saudara kami juga, Net Syauta, bahkan keluarga besar Syauta, Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan, sehingga hari-hari Tuhan ada kemuliaan, ada kasih, ada anugerah dalam kehidupannya. Berdoa juga Tuhan buat semua yang menyaksikan acara ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar berkatnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan menyertai semua yang menyaksikan khotbah ini. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan, mari berkati juga pemerintahan kami Tuhan, terutama presiden kami, agar selalu mengambil keputusan yang diambil adalah menjadikan berkat buat rakyatnya Indonesia, lingkungan kami, tetangga kami, kiri kanan, muka belakang. Berkati juga agar menjadi berkat buat kami semua di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Allah, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.